Bismillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, teman-teman, sahabat Mutiara Ruqyah, hari ini kita ada di sekitar pohon bidara. Kita akan perkenalkan tentang suatu tanaman yang disebut tanaman bidara, ya. Salah satu tanaman yang ada di surga yang disebutkan dalam Al-Quran, dimana di surga tanaman ini dia memiliki buah yang lebat dan tidak berduri, namun di dunia dia berduri. Dan ini salah satu tanaman yang sering dikait-kaitkan dengan gangguan jin atau yang biasa digunakan untuk melakukan terapi ruqyah. Kita akan jelaskan, ya, secara detail insyaallah tentang daun bidara ini, bagaimana penggunaannya dalam dunia ruqyah, ya, berdasarkan tuntunan ulama, ya. Dan kita akan luruskan hal-hal yang menyimpang dari daun bidara, karena daun bidara ini bukan pohon yang ditakuti jin, ya, tidak ada hubungannya, ya. Syaitan tidak takut dengan daun bidara, dan ini sering disalahpahami. Orang mengira syaitan takut dengan bidara, padahal syaitan tidak takut dengan bidara, ya. Dan tidak ada satu dalil pun dalam hadis, ya, yang menjelaskan tentang penggunaan daun bidara untuk terapi gangguan jin atau sihir, melainkan itu adalah ijtihad ulama, bukan berdasarkan dari hadis, ya. Itu ijtihad. Jadi penggunaan daun bidara ini sendiri dia dalam sunnah, ya, dalam dalil hadis-hadis yang sahih, yaitu untuk mandi yang sifatnya sakral, yaitu mandi junub, mandi haid atau nifas, untuk memandikan mayat, dan mandi untuk orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, bukan untuk gangguan jin. Namun ijtihad ulama juga menyarankan penggunaan bidara ini untuk terapi gangguan jin, terutama untuk kasus sihir, ya, sihir pemisah, ya, sihir perceraian. Ini ijtihad ulama, nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya, ya, tentang ijtihad ulama penggunaan daun bidara. Di belakang kita ini ada salah satu pohon bidara yang tumbuh subur dan lebat buahnya, berduri. Dan di depan saya juga ada bidara. Kita akan lihat, ya, bagaimana pohon bidara ini, daunnya, batangnya, buahnya, dan bagaimana cara kalau kita ingin menanam bidara. Kita akan jelaskan insya Allah. Nah, teman-teman, ini penampakan daun bidara yang masih hijau, ya, seperti ini, dan dia memiliki duri pada dahan dan ranting, ya, seperti ini durinya, kelihatan, ya. Nah, itu ada durinya. Daun pohon ini memiliki duri pada dahan dan rantingnya, sementara pada batang pohon, ya, pada batang pohon utama dia tidak memiliki duri seperti ini. Nah, sudah ketika di dahan, di ranting, dia memiliki duri seperti ini. Bisa kita lihat durinya, ya, seperti ini. Ini sangat tajam, teman-teman. Nah, hati-hati kalau memetik daun bidara, hati-hati terkena durinya, ya. Durinya sangat tajam seperti ini. Daunnya seperti ini. Ini daun bidara Arab, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bidara ini memiliki bunga, teman-teman. Ada bunga bidara seperti ini, ya. Ini bunganya. Lihat, ya, bunga bidara.
Nah, ini salah satu buah bidara yang jatuh di tanah ya. Buah ini rasanya agak sepat-sepat ya, manis sepat-sepat, agak sepat dia, mirip buah apel mini dia. Dan ada yang mirip dengan bidara ini, buah apel India, dia mirip dengan bidara, tapi dia bukan bidara teman-teman ya, salah satu spesies tapi dia bukan bidara apel India ya, atau putsa. Bidara buahnya kecil seperti apel, rasanya agak sepat. Nah, banyak orang mencoba menanam bidara ini ya, tapi tidak tumbuh-tumbuh ya, tidak bisa tumbuh. Mengapa? Karena cara menanamnya salah ya. Cara menanam bidara ini teman-teman, dia harus dijemur dulu ya, sebaiknya dijemur dulu, karena bidara ini beda dengan biji buah pada umumnya. Dia setelah kulit buah ada daging buah. Nah, setelah daging buah itu dia ada tempurung. Tempurung ini keras sekali ya, seperti tempurung kelapa, seperti batok kelapa. Nah, tempurung inilah yang dia menutupi biji aslinya. Ini bukan biji teman-teman, ketika kita buka daging buah ini belum biji bidara ya, bukan bijinya, sehingga kalau kita tanam dia tidak akan tumbuh karena dia tertutup batoknya. Batoknya sangat tebal, sangat keras. Kalau langsung ditanam di semai dia tidak akan tumbuh, dia harus dijemur lalu kita pecahkan. Nah, di dalamnya ini nanti ada biji bidara, dia mirip seperti biji semangka. Satu batok di biji ini, di buah ini biasanya berisi 2-3 biji bidara ya, dalam batok ini. Ini tidak kelihatan, nanti kalau dijemur dia kelihatan mengering. Lalu kita tumbuk, kita pecahkan dengan palu atau batu, maka nanti di dalam ada bijinya. Nah, bijinya itulah yang ditanam. Kalau kita tanam langsung seperti ini dia tidak akan tumbuh ya, dia tidak akan keluar tunas ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akses untuk bisa tumbuh, tertutup oleh batok buah ini ya, seperti batok kelapa begitu dia. Nah, ini kalau kita jemur ya, biasanya kita hancurkan dulu ya, kita hancurkan. Ini juga buah bidara, ini dihancurkan dulu teman-teman, bijinya dibuang ya. Maksud saya daging buahnya dibuang, tersisa nanti batoknya itulah yang kemudian dijemur. Nah, setelah dijemur dipecahkan. Di dalam batak itu nanti ada biji bidara seperti biji semangka, itulah yang ditanam. Jadi bukan batoknya ini ditanam langsung ya, tidak akan tumbuh kecuali batoknya hancur nanti. Jadi sahabat Mutiara Ruqyah sekalian ya, kita tidak menemukan adanya dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan penggunaan daun bidara untuk mengobati orang kesurupan ya, kena sihir atau gangguan jin ya. Yang kita jumpai dalam hadis adalah fungsi bidara untuk membersihkan tubuh dari kotoran yang sulit hilang ya, jika hanya diguyur dengan air. Jadi mandi yang sifatnya sakral seperti mandi jenazah ya, mandi untuk orang yang baru masuk Islam, mandi untuk orang yang membersihkan bekas haid, dan juga untuk mandi junub ya. Seperti yang diriwayatkan ketika Zainab putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang mencatat adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha ya. Dia mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Atiyah, kata Nabi, agsilnaha lasan likain, cuci jenazahnya 3 kali, 5 kali, atau boleh lebih dari itu jika menurutmu dibutuhkan, dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari nomor 1253. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita yang membersihkan sisa darah haid agar digunakan bidara. Asma pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi selepas haid. Beliau mengatakan,
wanita itu mengambil daun bidara dicampur air lalu berwudu kemudian mencuci dia. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 314 dan disahihkan oleh Albani. Mengenai penyakit dengan pengobatan kesurupan atau sihir, ya, tidak ditemukan adanya dalil penggunaan bidara untuk melakukan terapinya. Hanya saja ini merupakan ijtihad para ulama, ya. Para ulama memahami bahwa kajian pengobatan sihir masuk dalam pembahasan di tadawi, pengobatan, dan bukan kajian ibadah. Karena itu selama tidak menggunakan fasilitas yang dilarang dan terbukti bisa mengobati atau mujarab, ya, penggunaan media semacam daun bidara dibolehkan, ya, apalagi dia mampu membersihkan kotoran-kotoran yang tidak dapat dibasuh hanya dengan menggunakan air. Maka di sini ijtihad ulama, ya, karena bidara ini banyak digunakan dalam bersuci untuk mandi dalam hal-hal yang sakral, maka bisa menggunakan bidara ini untuk mandi terapi gangguan jin dan sihir menggunakan air yang sudah diruqyah. Imam Ibnu Baz, ya, pernah menjelaskan cara pengobatan sihir. Di antara cara mengobati sihir, dan ini obat yang bermanfaat untuk para suami yang terhalang sehingga tidak bisa berhubungan dengan istrinya, dia bisa mengambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk dengan batu atau semacamnya, lalu ditaruh di ember, kemudian dicampuri air yang cukup untuk mandi, ya, tentu saja air yang sudah diruqyah, ya, dibacakan ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau menyebutkan beberapa ayat lainnya. Ini dalam Majmu Fatawa Ibnu Baz. Dan keterangan lain disampaikan Syekh Abdullah Al-Jibrin. Demikian pula saya pernah meruqyah anggota keluarga dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa melakukan hubungan dengan istri karena sihir, kata beliau. Saya ruqyah dengan menggunakan beberapa lembar daun bidara seperti yang disebutkan Ibnu Katsir dan membacakan beberapa ayat Al-Quran, dan dengan izin Allah sembuh, ya. Demikian pula yang disampaikan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya. Beliau pernah ditanya mengenai hukum menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir, mengingat ada sebagian orang yang melarang, ya, karena tidak ada dalil. Maka Syekh Rajihi, ya, beliau mengatakan menghilangkan sihir dengan doa-doa yang disyariatkan atau dengan pengobatan yang mubah, hukumnya boleh. Dan daun bidara termasuk sesuatu yang mubah, sehingga jika di sana ada manfaat seperti untuk mengobati sihir atau yang lainnya, tidak masalah menggunakannya. Jadi tidak masalah menggunakan bidara, hanya saja perlu kita tekankan tidak boleh berlebihan dengan bidara. Ya, ada sebagian orang menganggap bidara ini tanaman yang ditakuti setan. Itu tidak ada dasar sama sekali, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada pemahaman seperti itu dalam Islam. Ya, setan tidak takut dengan bidara, dengan pohon bidara, ya, tidak ditakuti oleh setan. Dan khawatirnya karena berlebihan dengan bidara, malah nanti menjadikan bidara sebagai jimat, menjadikan tanaman bidara sebagai jimat. Ya, ini justru bisa merusak akidah, bisa terjerumus dalam kesyirikan. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan perkara ini, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa bidara ini tidak disukai oleh setan, ya, atau ditakuti setan apalagi, ya. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam perkara seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun untuk menanam pohon bidara atau bibit bidara, setelah kita hilangkan daging buah seperti ini kita jemur, teman-teman. Lalu setelah itu kita pecahkan batoknya. Nah, di dalam batok itu ada biji bidara seperti biji semangka dia. Kita cuci dulu, teman-teman, ya. Terus kita jemur di sini saja, ya. Ini dia kering. Ini yang kita jemur tadi sudah agak kering, ya. Tidak perlu terlalu lama. Ini bisa kita pecahkan dengan palu. Saya coba pecahkan dulu, ya. Bismillah. Ini masih belum sebetulnya.
masih keras ya, tapi karena saya ingin menunjukkan ya, ini yang baru saja saya pecahkan. Nah, inilah biji bidara teman-teman. Ini dia biji bidara. Jadi bukan yang besar itu ya, itu tempurung ya, tempurung buah. Harus dipecahkan dulu, baru kita bisa menemukan biji bidara. Ini yang kita semai teman-teman ya. Kecil. Cara menanamnya bisa langsung dimasukkan dalam tanah ya, kasih sedikit lubang, masukkan, atau ditaruh di atas tanah pun bisa, dia akan keluar tunas nanti. Nah, ini teman-teman bisa langsung taruh di sini ya, polybag atau di pot, langsung ditanam saja, ditaruh boleh. Ini kita masukkan sedikitnya ke dalam tanah ya. Nih, kasih sedikit lubang, masukkan ya, seperti ini cukup ya. Nanti dia akan tumbuh tunas mudah ya. Kalau seperti ini salah akan tumbuh dia. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.